Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan proyek-proyek saya di minggu yang kemarin. Saya mulai aja dari proyek baru ya. Jadi di minggu kemarin itu saya ada satu buah proyek yang ya semua orang kaget ya. Karena saya nggak tahu akan ada di proyek itu sampai hari Senin. Ketika saya cek di planning saya, kan di kantor saya pakai teamwork dan di sana kan ada planning untuk ngecek jadwalnya kita. Dan tiba-tiba saya masuk ke sebuah proyek baru. Saya kasih nama proyek ini kasih alias Raya, karena ini dari perusahaan Asia ya, jadi jangan pakai karakter Disney ya di alias untuk proyek-proyek saya. Oke, kita langsung aja mulai dari proyek Raya. Dan proyek Raya ini ya semua orang kaget ya. Saya kaget, saya nggak tahu kok tiba-tiba saya masuk proyek itu. Saya akhirnya ngeping manajer saya, dan manajer saya ngasih input, oh ya ini channelnya untuk Slack, dan juga manajer yang ngerjain project tersebut, project manajernya siapa. Terus saya ngeping project manajernya, ternyata project manajernya yang dikasih tahu oleh manajer saya tuh sudah nggak di project itu, sudah keluar dari project itu sekitar 2 minggu yang lalu. Sudah ada project manager yang baru lagi, dan dia juga kayaknya nggak tahu kalau saya akan masuk project ini. Tech lead-nya yang di project itu juga nggak tahu kalau saya akan masuk di project ini. Jadi semua orang nggak tahu ya, tiba-tiba aja saya kayak dilempar masuk ke sebuah proyek baru ya. Mungkin karena memang dari segi waktu saya masih ada waktu ya, masih ada jam kosong. Jadi proyek Hercules maupun Ariel kalau di total itu nggak nyampe 40 jam memang. Jadi mungkin karena ya biar untuk memenuhi waktu 40 jam ya, jadi saya dimasukin ke proyek Raya ini. Dan ya overall cukup oke. Kemarin saya menghabiskan waktu di proyek Raya ini untuk ramp up ya, nge-setup lokal dan lain sebagainya. Di hari kedua, ada hari pertama juga ya, tapi agak larut ya. Saya barusan dapat info lagi kalau ternyata saya akan nge-tech lead proyek Raya tersebut. Jadi tech lead yang lama juga nggak tahu. Memang sudah ada rencana kalau dia akan mundur dari proyek itu mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi lah rencananya. Tapi ternyata rencana itu kayaknya sih dipercepat ya. Dan nggak ada komunikasi sama sekali ke dia juga. Dia juga baru tahu kalau tiba-tiba ada kerjaan untuk dia bikin dokumentasi untuk handover tech lead gitu. Loh, kok tiba-tiba suruh bikin dokumen seperti itu. Ternyata setelah dicek memang dia akan segera untuk di ramp off. Tapi kayaknya sih tetap pelan-pelan ya. Kayaknya dia masih dapat waktu tuh sampai akhir Maret, awal April. Saya nggak tahu, kita kalau nggak salah mungkin minggu pertama April masih dikasih waktu mungkin 2 jam atau 3 jam untuk ya kalau ada urgent gitu ya mungkin ya. Tapi ya agak sedikit mepet sih sebetulnya ini untuk perpindahan tech lead ya. Project ini cukup oke menurut saya. Timnya ada 2, tech lead-nya 1 yang ngurusin back end, sama ada 1 lagi front end. Si tech lead-nya ini sudah kerja di kantor saya itu sudah 6 tahun kalau nggak salah. Jadi terpaut beberapa bulan dari saya masuknya, tapi saya sama sekali nggak kenal sama dia dan nggak pernah ketemu karena nggak pernah di project yang sama ya. Dia padahal itu dia projectnya kayaknya project US juga semua, walaupun dia orang Inggris ya. Untuk dari orang front end-nya, kita ada tim juga untuk yang handle front end, dan itu saya sudah beberapa kali kerjain project sama dia, jadi sudah kenal. Project manajernya juga saya sudah kenal karena pernah satu pot ya dulu ya, satu tim gitu ya, walaupun nggak pernah ngerjain project bareng sama dia. Ya itu aja untuk project ini. Kayaknya sih cukup challenging projectnya, bukan dari
code base-nya, tapi lebih ke kliennya. Katanya sih kliennya agak sedikit susah karena ada beberapa party gitu ya, ada beberapa kontak yang berbeda, yang satu ngurusin apa, dan kadang harus dapat approval dari A, kadang harus dapat approval dari B, jadi agak sedikit rumit lah untuk komunikasinya. Tapi selain itu sih kayaknya sih nggak terlalu ada banyak masalah. Oke, kita akan lanjut project Hercules. Project Hercules masih sama seperti yang kemarin ya. Ada beberapa deployment, nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan cukup baik. Websitenya yang kemarin kena DDoS dan down, kemarin kena lagi DDoS. Tapi di hari Kamis. Jadi kan saya deployment hari Kamis. Ketika saya deploy, setelah saya mau ngetes websitenya, kok websitenya jadi lemot banget. Terus akhirnya saya ngecek ke support dari hostingnya, dan mereka confirm, dan saya juga sudah cek dari Nginx lognya ya, jadi akses lognya, dan memang ada banyak sekali ketika saya ngecek itu memang lagi ada DDoS ya. Sebenarnya bukan DDoS ya, lebih tepatnya itu di scrap websitenya. Jadi ada sekitar 15.000 visit ya di berbagai halaman dari user agent yang jelas-jelas itu kayak AI yang untuk nge-scrape halaman gitu ya. Akhirnya diblokir dan ya websitenya kembali normal. Selain itu nggak ada apa-apa lagi ya untuk Project Hercules. Project Ariel masih sama kayak sebelumnya sih. Project Ariel itu ya nggak ada terlalu yang gimana-gimana. Kemarin saya sama sekali nggak ada deployment. Setelah ada deployment yang harus di revert kemarin, akhirnya kemarin meeting lagi sama mereka dan akhirnya nyari solusinya, tapi belum sempat saya kerjain semua. Agak sedikit ribet sih memang project ini ya, tapi ya ngikutin aja jalurnya nanti seperti apa. Agak sedikit sedih saat karena dari kemarin kan bilangnya saya akan dipindah ke project lain, tapi ternyata tidak ada project lain itu ya. Tetap saya harus ke tech lead project Ariel. Dan dari track recordnya yang lama sih, project Ariel ini project yang biasanya dihandle, di tech lead oleh orang yang lama. Karena sebelum saya tech leadnya itu dengan tech lead mungkin sudah 8 tahun ya di project ini. Jadi bukan project yang dengan mudah bisa diganti tech leadnya gitu ya. Bahkan sempat ngobrol-ngobrol sama ya ketika lagi ada meeting gitu ya, ngobrol-ngobrol dan ketawa-ketawa, bercanda-bercanda tentang wah kalau kita masuk ke project ini tuh kita tuh aman, nggak akan kena layoff karena untuk ngerjain project ini tuh susah gitu katanya. Jadi beruntung sebenarnya masuk ke project ini. Jadi karena kalau dari perusahaan mau nge-layoff kita tuh nggak ada gantinya gitu. Tapi ya tetap aja sih menurut saya itu approach yang sedikit keliru ya. Menurut saya semua engineer tuh harusnya bisa digantikan oleh orang lain. Itu baru projectnya benar. Kalau projectnya enggak, kalau tech lead atau siapapun engineer-nya nggak bisa digantikan oleh orang lain, berarti ada yang salah. Entah dari segi prosesnya, dari dokumentasi dan lain sebagainya, itu ada yang kurang baik ya. Oke, itu aja updatean dari saya minggu ini. Terima kasih.